teman-teman bertanya, apa sih itu siklus hidrologi? Yuk kita bahas. Kalau secara definisi, hidrologi itu artinya ilmu yang mempelajari air yang ada di atas maupun di dalam bumi. Nah, kalau siklus hidrologi adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi bisa juga disebut sebagai siklus air. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, jenis-jenis siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu siklus hidrologi pendek atau siklus air pendek. Nah, siklus ini merupakan yang paling pendek. Jadi, dalam siklus hidrologi pendek, air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses menguapnya air dari laut, kemudian danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Nah, setelah menjadi awan, akhirnya terjadilah presipitasi. Nah, presipitasi ini kita kenal juga namanya sebagai hujan. Nah, berbicara evaporasi, dalam siklus hidrologi itu ternyata ada juga yang namanya transpirasi dan interspesi. Nah, jadi kalau transpirasi itu adalah proses menguapnya air dari tanaman melalui mulut, daun, dan juga batang. Sedangkan intersepsi itu adalah air hujan yang terjebak di atas tanaman yang kemudian menguap lagi sebelum mencapai tanah. Contohnya, di hutan hujan yang daunnya pohonnya relatif besar. Nah, biasanya air hujan akan tertahan di pohon. Kemudian dia tidak langsung jatuh ke tanah. Nah, air hujan yang menempel di bagian pohon tersebut akhirnya dia mengalami evaporasi. Jadi, teman-teman, sebenarnya evaporasi itu tidak hanya bisa terjadi di laut, tetapi dia bisa juga karena campur tangan tanaman, baik dengan transpirasi atau intersepsi. Yang kedua yaitu siklus hidrologi sedang atau siklus air sedang. Nah, kalau di siklus hidrologi sedang, hujannya tidak terjadi di laut, tetapi dia terjadi di darat. Awalnya memang sama, air mengalami evaporasi, kemudian terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Namun, bedanya sama siklus air pendek, dia itu turunnya di darat. Jadi, ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami advekasi. Nah, advekasi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan dari angin. Nah, karena adanya advekasi tersebut, awan bisa menurunkan hujannya di darat, sehingga timbul lagi yang namanya runoff. Nah, runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut, sehingga bisa kembali mengulang siklusnya. Nah, teman-teman, air yang jatuh di darat itu tidak selalu menjadi runoff, tapi dia bisa juga mengalami infiltrasi. Nah, infiltrasi tersebut meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Kalau airnya meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya airnya akan tetap mengalir ke laut, tapi prosesnya akan lebih lama. Yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang atau siklus air panjang. Yang terakhir ini sangat sesuai dengan namanya. Jadi siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Awalnya sama, yaitu air mengalami evaporasi dan kondensasi. Tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa, melainkan hujan es. Nah, ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nanti setelah musim semi, baru ada salju atau es yang mencair, kemudian mengalir di permukaan bumi, dan akhirnya sampai ke laut buat mengulang kembali siklusnya. Nah, karena prosesnya yang panjang, maka
siklus ini dinamakan dengan siklus panjang. Berbicara mengenai es, dalam siklus hidrologi panjang, kita bisa juga menjumpai proses sublimasi. Apa itu sublimasi? Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, dalam hal ini, es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi, uap air yang ada di atmosfer bukan cuma dari air saja, tetapi bisa juga dari air yang versinya padat, yaitu es. Baik, itu saja pembahasan mengenai pengertian, jenis, dan juga proses siklus hidrologi atau siklus air. Nah, walaupun air itu tidak pernah habis karena ada siklus yang selalu terulang-ulang, tetapi bukan berarti kita bisa seenaknya menggunakan air. Nah, karena siklus air ini prosesnya tidak sekejap saja. Nah, air ini kembali dalam bentuk hujan. Hujan itu jumlahnya masih kalah jauh dengan air yang digunakan manusia buat kehidupan sehari-hari. Walaupun air tidak bisa habis, tapi air yang bisa kita gunakan buat kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Jadi, kita harus selalu bijak dalam menggunakan air. Itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih.